Ini kejadian di luar nalar yang gue dapat dari pendengar kita yang ngirim ke email. Panggilannya namanya Aden. Nah, kenapa gue bilang di luar nalar? Karena si Aden ini tuh kayak semacam diikutin sama siluman serigala gitu. Wow. Bahkan dari awal Aden ini lahir. Oke. By the way, Aden ini cewek ya, dan kayaknya dia tinggal di daerah Jawa Barat gitu. Dia nggak ngasih tahu sih spesifiknya dia tinggal di daerah mana, tapi ya. Jadi Aden ini pernah bikin nyokapnya sendiri itu masuk rumah sakit seminggu kemudian setelah si Aden ini lahir. Karena dalam tanda kutip backingan yang terlalu kuat. Oke. Nah, backingannya apa nanti gue ceritain ya. Jadi nyokap ini cerita kalau waktu Aden ini lahir itu agak susah. Kakek dan neneknya dari pihak bokapnya Aden ini sampai dateng buat ngasih omongan semacam, ini loh kakek sama nenek udah dateng, lahirnya yang gampang enak, jangan nyusahin mamahmu, kata gitu. Nah, setelah ada omongan itu keucap, bener aja gak lama Aden tuh lahir. Diceritain gitu sama nyokapnya. Nah, selama Aden ini tinggal di rumah sakit, kata para perawat yang jaga juga di ruangan, dan kata nyokapnya juga, Aden ini sering banget dihampirin sama satu bayangan gede warna hitam. Nah, gara-gara kayak gitu, nyokapnya bilang lah ke bokapnya Aden. Setelahnya, Aden ini dipasangin kalung, dikasih sama kakeknya, dan ada gelang gitu pemberian dari pemuka agama dari satu pura. Jadi kayak dikasih jimat gitulah ya. Oke. Nah, setelah kakek dan neneknya Aden ini meninggal, semua makhluk halus tuh jadi makin berani buat ngedeket ke Aden. Entah itu yang jahat, yang baik, semua tuh pada deketin si Aden ini. Nah, Aden jadi sering ngamuk dan ngomong hal-hal yang berkaitan sama hutan. Nah, orang-orang tuh ngiranya karena si Aden ini ngomongin hutan, ya mungkin ngiranya si Aden ini mau jalan-jalan ke hutan. Cuman ya belum kesampaian aja. Anak kecil juga kan gak mungkin dikasih main ke hutan gitu kan. Iya. Suatu hari, ini umurnya Aden udah 3 tahun, si bokapnya Aden ini ngajak Aden itu buat ke pondokannya. Jadi pondokan itu tuh tempat yang emang orang-orang tuh belajar ilmu gitu, ilmu kebatinan, sekaligus tempat buat latihan bela diri. Emang itu tapi punya bokapnya Aden apa gimana? Kayaknya bokapnya salah satu petinggi di situ. Oh. Dia nggak nyebutin secara spesifik atau eksplisit bokapnya itu yang punya ya. Cuma ya bisa jadi yang punya atau mungkin petinggi di situ. Nah, anyway, malam hari Aden sama nyokapnya ini tidur sekamar yang masih di dalam kawasan pondokan ini. Kebangun gara-gara suara lolongan serigala. Nah, anak kecil penasaran kan ngedenger suara serigala kayak gitu. Dia nanya ke nyokapnya. Nah, terus nyokapnya bilang kayak ya realistis aja karena itu masih di dekat-dekat hutan, ya mungkin emang ada serigala di situ. Nah, Aden bilang beberapa hari waktu bokapnya ini lembur 2 harian gitu, Aden sama nyokapnya ini di kamar berdua. Di belakang kontrakannya itu ada kuburan lama. Jadi ini kejadiannya di dalam kontrakan, udah bukan di pondokannya gitu ya. Di malam itu sekitar abis Isya, Aden tuh masih bercanda sama nyokapnya. Tapi tiba-tiba Aden jadi diem ketika lemari pakaian yang terbuat dari kayu di samping tempat tidur, tiba-tiba pintunya tuh kebuka, abis itu ketutup kenceng. Wah. Nah, abis itu biar Aden gak takut, si nyokapnya ini kayak mulai ngajak nyanyi-nyanyi gitu, biar anaknya ini gak panik kan. Nah, tiba-tiba Aden ini berhenti nyanyi karena ada sosok warna hitam bentuknya manusia, tapi wujudnya cuman kayak bayangan yang pekat gitu, kayak muncul ngintip di antara dinding sekat daerah dapur sama kamar. Aduh. Nah, sosok ini kayak ikutan ngangguk-ngangguk seakan-akan ngikutin irama yang Aden nyanyiin itu. Anjir, serem banget. Nah, Aden seketika ngelompat tuh ke arah nyokapnya dan meluk nyokapnya sekenceng-kencengnya. Karena kaget, nyokapnya langsung ngarahin layar handphonenya ke arah si sosok itu yang dilihat sama Aden. Akhirnya sosok itu kayak pergi aja. Cuman perginya tuh kayak ada orang abis ngintip terus dia pergi gitu. Kebayang gak lu? Iya. Jadi mungkin kayak sengaja atau ya udah gue ketahuan ngintip terus pergi aja gitu. Nah, di situ Aden langsung nangis. Keesokan harinya, kondisi Aden tuh waktu bokapnya pulang udah pucet dan dalam keadaan tidur pules sampai Isya. Nah, setelah Isya kebangun gara-gara si Aden ini perutnya sakit. Dan kata nyokapnya, kondisi pas itu tuh makin parah. Karena nyokapnya Aden ini bisa ngerasain organ-organ di dalam perutnya si Aden ini kayak bergerak gak karuan gitu.
Nah otomatis nyokapnya gendong si Aden ini, terus minta bokapnya buat bikinin susu di botol yang udah disiapin sama nyokapnya Aden. Nah di sini ada kejadian aneh nih Nat, Moy. Biasanya botol susu itu udah pasti tahan sama air panas. Tapi pas bokapnya ngisi air ke dalam botol susu itu, botolnya ini langsung pecah dan kayak jadi abu gitu loh. Buset. Aduh. Aneh banget kan? Iya. Di situ bapaknya kayak berasumsi atau mungkin beneran udah ngerti ya kalau ini emang bukan sakit pada umumnya. Dan juga ada suara lolongan serigala gitu kedengeran deket banget, seakan-akan serigala-serigala ini tuh ada di pintu belakang yang ada di dapurnya rumahnya si Aden ini. Seketika bokapnya ngelongo dari jendela yang ada di kamar ke arah belakang, tapi ya gak ada siapa-siapa di sana, gak ada serigala pun di sana. Abis itu bokapnya ini nelpon saudaranya si Aden yang ada di Cianjur, biar Aden sama nyokapnya ini dibawa aja ke sana. Nah setelah itu mereka dibawalah ke Cianjur dengan harapan makhluk gaib tuh nggak ada yang ngikutin. Pas sampai di Cianjur sekitar jam 3 pagi, ternyata suara lolongan serigala itu kedengeran lagi. Ya udah semua yang ada di rumah bangun tuh. Dan di rumah itu tuh, di rumah saudaranya si Aden ini ada 3 orang laki-laki termasuk bokapnya, dan ada 4 orang perempuan lainnya termasuk Aden sama nyokapnya. Nah, yang perempuan tuh masuk ke satu kamar dan mulai doa. Sementara yang laki-laki tuh keluar dibantu sama orang yang bisa dibilang sesepuh di desa itulah. Sampai azan subuh mereka pergi, dan selama itu juga kata nyokapnya Aden, di dalam kamar tuh kedengeran suara serigala dan ada juga banyak suara harimau dari luar. Buset. Untungnya setelah kejadian itu, hal yang berkaitan sama serigala itu udah gak muncul lagi. Sampai setahun kemudian pun gak ada. Untungnya ya. Singkat cerita, sekitar Aden ini umurnya 7 tahun. Di hari itu tuh dia sama keluarganya berangkat ke pondok tempat ilmu itu. Dan ternyata lagi ada festival budaya yang digelar di desa sekitar pondokan itu. Nah sampai di sana kebetulan banget acara tari-tarian tuh baru mulai. Pas Aden merhatiin para penari ini, entah kenapa pandangan Aden tuh selalu ngarah ke salah satu penari. Aden ngelihat si penari ini langsung kayak tertarik gitu. Nah salah satu warga desa yang di sebelah Aden tuh cerita kalau penari itu tuh ternyata anak laki-laki, dan dia satu-satunya penari anak laki-laki yang ada di desa itu. Si warga ini bilang ke Aden kalau si anak laki-laki ini dia yatim piatu karena para warga tuh nemu dia tuh di dalam hutan sendirian dan gak ada warga yang mampu adopsi dia. Dia juga gak sekolah, jadi kerjaan dia cuman jadi penari yang ikut sama penari-penari lain. Nah bokap sama nyokapnya Aden ngedenger hal itu tuh kayak iba gitulah. Dan setelah itu orang tua Aden tuh minta izin ke warga desa buat pengen ngadopsi si anak kecil laki-laki ini. Awalnya si anak laki-laki ini sempat ragu, tapi akhirnya dia mutusin buat ya udah nggak apa-apa deh, ikut bareng sama keluarganya si Aden ini. By the way, nama anak laki-laki ini Laluan ya. Oke. Singkat cerita, Aden sama Laluan ini makin akrab. Dan Laluan ini by the way umurnya tuh lebih tua sekitar 2 tahunan di atas Aden. Nah Aden tuh selalu ngerasa aman banget kalau ada Laluan. Sampai Aden tuh beneran nganggep kalau Laluan ini tuh kayak abang kandungnya dia sendiri gitu loh. Jadi kalau kemana-mana Aden selalu sama dia. Pokoknya sering banget pergi bareng, kayak dijagain banget lah si Aden ini sama Laluan. Sampai di umur Aden yang ke-12 tahun, Aden tuh gak terima kalau nyokapnya hamil lagi. Jadi Aden tuh kabur ke pondokan sendirian, dan dia tuh naik angkot gitu ngarah ke desa yang ada di kaki gunung gak jauh dari pondokan. Aden tinggal tuh di pondokan itu selama seminggu lebih. Setelah itu barulah Aden disusul sama Laluan. Karena waktu itu udah keburu sore, akhirnya mereka berdua nginep lagi tuh semalam di sana. Di malam itu bulan tuh kelihatan gede banget kata Aden, dan rasanya bulan tuh cerah banget. Aden ngeliatin bulan itu dari jendela kamar. Nah, gak lama dari situ, Aden tuh kayak ngedenger ada suara lolongan serigala. Dia mutusin keluar kamar tuh. Nah, Aden di situ ya lumayan waspada, lumayan hati-hati, tapi dia cukup berani buat nyamperin kamarnya Laluan. Nah, pas Aden sampai di sana di kamarnya Laluannya nggak ada. Di kamarnya tuh kosong. Dan ya tadinya dia berani pengen keluar ngajak abangnya gitu ya, dia jadi takut tuh.
Nah gara-gara takut, dia lari mau ke kamar salah satu guru yang ada di sana. Dan by the way, kamar Aden sama Laluan ini beda bangunan sama para guru dan murid ya. Jadi kayak agak jauh gitulah. Nah karena beda bangunan itu, berarti kalau misalkan Aden mau ke tempat si guru ini harus keluar dari bangunannya dulu dong. Nah cuman nih pas di luar, kayak pas di lapangannya gitu, Aden ngeliat di situ tuh ada Laluan berdiri ngebelakangin si Aden. Dan setelah Aden manggil-manggil Laluan, si Laluan ini nggak nengok, malah dia jalan keluar dari area pondokan itu. Diikutin tuh sama Aden, si Laluan ini. Dan ternyata pas si Aden ini ngelihat ke arah sekitar, dia tuh sadar kalau dia tuh udah di dalam hutan. Nah cuman pas dia nengok ke arah Laluan yang dia ikutin tadi, si Laluan ini udah nggak ada. Di situ Aden udah nggak bisa mikir lagi, dia lemes saking paniknya karena ya berarti dia sendirian dong di dalam hutan. Iya. Tapi dia tetap maksa kakinya buat jalan. Dan dia ngedenger kayak ada lolongan serigala deket banget sama dia. Makin panik, makin takut kan. Cuman dia masih ada rasa-rasa beraninya karena dia ngedenger ada suara aliran sungai gitu. Dan dia yakin itu sungai. Karena dia ingat kalau misalkan ada sungai, berarti tandanya dia deket banget sama pondokan. Karena pondokan ini emang gak jauh sama si sungai itu. Cuman semakin dia ngedeket ke asal suara air, asal suara sungai itu, malah suaranya itu makin jauh. Yang kedengeran malah suara jangkrik dan suara langkah kaki dia doang. Lama-lama Aden ini kesel dan dia ngomel gitu di tengah hutan sendirian. Bodohnya, dia malah nantangin dan ngomong gini, Nat, Moy. Coba tunjukin aja, gak usah iseng, nyusahin tau gak? Setelah Aden ngomong kayak gitu, muncul banyak banget suara langkah kaki sama kayak semacam geraman gitu. Di situ Aden sempat mikir, hewan kah? Hewan bisa ngerti manusia kah? Bisa ngerti bahasa orang kah? Tapi masa suara orang kayak hewan, kayak ngegeram gitu. Terus ada suara lolongan serigala juga. Karena takut, akhirnya Aden ini lari sekenceng-kencengnya dari situ. Nah, karena Aden ini nggak bisa lari lama-lama, ya capek lah dia. Akhirnya mulai melambat tuh larinya dia. Tapi suara langkah kaki kayak ada di sekitarnya dia tuh masih kedengeran. Jadi kayak ada tetap suara langkah kaki yang ngikutin dia. Dan malah kakinya Aden ini tiba-tiba kesangkut di antara dua batu gitu. Dan otomatis dia jatuh dong. Lutut sama pergelangan kakinya ini sampai memar. Nah Aden ini sebisa mungkin kayak ngeluarin kakinya dari batu-batu itu sambil berdoa. Gak lama dia dari nyoba buat ngeluarin kakinya itu, tiba-tiba mulutnya Aden ini dibekep sama orang dari belakang. Pas Aden nengok, ternyata itu Laluan. Dia bantuin tuh si Aden buat ngeluarin kakinya dari si celah batu-batu ini. Terus dia gendong si Aden. Mereka baliklah ke pondok dengan suasana hutan yang sepi banget. Dan setelah sampai di pondok itu, si Laluan ini ngerawat luka Aden tanpa ngomong apa-apa, Nat, Moy. Berarti si Aden gak tahu dong Laluan kemana, ngapain gitu. Gak tahu. Nah, dari situ si Aden nanya nih ke si Laluan, kok bisa ketemu aku? Kata gitu. Kata si Laluan gini, kamu aneh, jalan sendirian ke hutan malam-malam lagi. Giliran abang samperin, kamu malah lari kayak orang dikejar setan. No. Aden bilang, aku lihat abang keluar pondokan. Kata Laluan, mana ada, ngarang kamu, abang ada di kamar. Kata gitu. Ya Aden kaget dong. Hah, serius? Pas ke kamar abang, aku gak lihat abang. Nah pas di hutan juga aku cuma dengar suara lolongan serigala sama suara jangkrik dan air. Ya ditanya sama Laluan, kamu demam? Sepi, di sana nggak ada suara apa-apa. Tempat itu juga jauh banget dari sungai. Aneh banget. Dan mulai dari situ si Aden tuh curiga sama Laluan. Laluan tetap kayak abang yang dia kenal sebenarnya. Tapi nih Nat, Moy, setelah kejadian itu muncul nih kejadian-kejadian janggal lain setiap si Aden ini lagi bareng sama Laluan. Dan selama itu juga rumah tuh selalu diadain pembersihan gitu loh. Mereka juga kayak si orang-orang ini, si Aden, bokap nyokapnya itu selalu dibersihin gitu. Nah cuman masalahnya setiap ada kayak acara pembersihan ini, Laluan dulu gak pernah dateng. Kayak dia pergi entah kemana gitu. Kayak ngehindar ya malah ya. Kayak ngehindar, bener. Singkat cerita, umurnya si Aden ini udah mau 17 tahun, Nat, Moy. Terus tiba-tiba bokapnya ini bilang ke Aden kalau nantinya gak usah takut
Karena bakal ada yang ngasih kamu senjata, dan senjata itu bakal keluar dari badan kamu lewat mimpi. Anjir, aneh Oke. banget. Nah Aden tuh ngangguk aja jawabnya. Tapi ternyata bener aja Nat, Moy. 3 hari sebelum hari ulang tahunnya si Aden ini, dia tidur dan dia mimpi. Di dalam mimpinya dia itu, dia didatengin sama seorang laki-laki. Pakaiannya tuh tradisional. Laki-laki ini tuh kayak auranya bagus, bersih. Terus tiba-tiba si laki-laki ini ngedeket ke arah Aden sambil senyum. Dan pas mereka berhadapan gitu, tiba-tiba si laki-laki ini tuh kayak narik sesuatu dari tangannya Aden. Muncul tuh dari badannya Aden ini kayak panah gitu, anak panah dan bercahaya. Terus diambil lagi kayak dari badannya Aden, dan muncul lagi kayak ada satu senjata yang bentuknya tuh jepit rambut, kayak ditusuk pakai konde gitu, ada permata birunya di ujungnya. Terus laki-laki ini bilang, ini bisa jadi sebuah senjata, gunakanlah di waktu yang tepat. Katanya gitu. Oke. Nah sampai suatu hari nih, Aden tuh pernah sakit Nat, Moy. Sampai dia tuh gak bisa makan apapun dan cuma bisa minum doang. Dia tidur tuh di hari itu. Selama di dalam tidurnya ini, Aden tuh bilang kalau dia tuh ada di sebuah kawasan gedung tinggi, tapi udah usang. Di satu titik tempat itu tuh yang kelihatan kayak ada bekas kolam renang gitu. Dia ngeliat ada sekelompok orang yang dia tuh kenal banget. Mereka tuh kayak bapak-bapak pengurus yang ada di wilayah tempat tinggal si Aden ini. Nah di sana tuh tapi aura mereka tuh kayak hitam pekat, kayak gelap gitu. Dan Aden ini sadar kalau mereka tuh bukan manusia asli. Jadi ketika si orang-orang ini ternyata kayak mau nyerang Aden, si Aden tuh bisa langsung ngelakuin apa aja supaya si orang-orang ini tuh kalah. Dia serang-serang tuh si makhluk-makhluk yang auranya gelap ini. Si Aden ini langsung ngeluarin tusuk konde dari kepalanya dia. Terus tusuk konde ini bisa dia ubah jadi belati, kayak jadi pisau gitu. Terus dia arahin nih belati ini ke mereka yang mau nyerang Aden. Si Aden berusaha keras tuh buat nyoba ngalahin mereka. Dan entah kenapa si orang-orang ini tuh kayak kelihatan getol banget mau ngalahin si Aden. Tapi Aden ini juga bisa ngelawan. Mereka saling serang sampai ada kayak cahaya gitu, cahaya emas ikut ngebantuin si Aden ini dan ngebuat orang-orang yang dilawan Aden ini kayak kebakar gitu. Setelah lama-lama cahaya itu redup, si Aden ini bisa ngelihat kalau dari cahaya ini muncul laluan di situ. Jadi si cahaya ini tuh kayak laluan yang masuk ke dalam mimpinya si Aden ini. Terus dari situ laluan tuh narik Aden kabur buat masuk ke dalam si gedung usang ini. Tapi anehnya si Aden ini gak ngerasa capek sama sekali, padahal dia udah lari kenceng banget sama si laluan. Karena mungkin si Aden ngerasa dia pun sadar kalau itu tuh mimpi. Yang dia bingung ya kenapa laluan bisa sampai ke mimpinya dia gitu loh. Sebelum Aden sempet nanya ke laluan, tiba-tiba ada ular yang di kepalanya kayak ada segitiga gitu datang, dan mata ular ini merah natap Aden dan laluan. Di situ Aden sama laluan tuh kerjasama supaya ular ini bisa kalah. Entah udah berapa lama mereka berdua gantian nyerang si ular ini, tapi ular itu tetap gak ancur-ancur. Terus laluan tiba-tiba nyerang ke arah kepalanya si ular ini, dan si Aden tuh kayak mau misahin antara kepala dan badannya si ular ini. Setelah dicoba 3 kali, akhirnya kepala sama badan ular ini berhasil pisah tuh. Udah selesai, ularnya udah kalah. Pas Aden ini pengen meluk laluan, tiba-tiba mata kirinya Aden itu ditancepin pisau, ditancepin belati, sama belati yang dipakai laluan tadi buat ngebunuh si ular. Anjing, dibunuh sendiri dong berarti. Nah tiba-tiba entah kenapa si laluan ini nancepin belati ke matanya si Aden. Aneh kan? Si Aden ya karena bingung, dia cuma bisa diem. Terus kayak dia ngeliat si laluan tuh juga tatapannya datar banget. Sampai lama-lama Aden ini ngerasa kalau mata kirinya perih. Dan ya karena di mimpi mungkin gak terlalu perih dan gak terlalu sakit kali ya. Cuman dia ngerasa kalau dia gak suka sama rasa perih di dalam mimpinya dia itu. Dia coba buat cabut belatinya, tapi entah kenapa berapa kali dia coba cabut tetap gak bisa juga keambil nih belatinya. Aden narik tangannya si laluan, minta bantuan gitu ya. Tapi laluan malah kayak gak mau gitu, dia nolak. Dia malah narik tangannya sendiri dari Aden. Terus si laluan ngomong gini, Nat, Moy,
Tujuanku sudah selesai. Kamu sudah siap menghadapi hal-hal yang lebih mengerikan dari sini. Seharusnya aku membunuh kamu mengikuti perintah para tetua. Tapi aku selalu bertanya-tanya, kenapa harus kamu yang jadi ancaman mereka? Itu membuatku bimbang, kata gitu. Dan sialnya, aku hanya diberikan pilihan untuk membawamu ke dimensiku, menjadikan kamu seperti aku atau membunuhmu. Tapi aku tidak bisa melakukan keduanya. Kamu sangat berharga bagi keluargamu dan juga diriku, kata gitu. Terima kasih karena sudah menemukanku dan membantuku saat aku mengalami kesulitan. Terima kasih sudah bersamaku dan selalu menemaniku. Aku pamit, jaga dirimu dan keluargamu baik-baik. Aden di situ teriak kelaluan kayak, ya intinya lo juga keluarga gua kali, gak usah pergi gitu. Tapi laluan kayak cuman senyum ngedenger Aden kayak gitu, dan lama-lama dia pergi gitu aja. Sampai akhirnya Aden ini kebangun dari tidurnya itu, Nat, Moy. Dan ternyata si Aden ini katanya dia tuh udah tidur 5 hari. Buset. Sampai 5 hari itu selama si Aden tidur, nyokap dan bokapnya Aden ini ngebawa si Aden tuh ke pondokannya mereka. Dan di sana mereka coba buat nyari cara biar Aden tuh bisa bangun lagi. Nah setelah Aden udah bangun, dia tuh cuma bisa nangis sambil dia ceritain mimpinya dia ke bokap nyokapnya. Dan setelah si Aden ini bangun, laluan tuh hilang, gak ada sama sekali di dunia nyata. Hah? Dan mata kirinya Aden ini kayak gak bisa ngelihat dengan jelas gitu loh, Nat, Moy, di dunia nyata ini. Udahlah, singkat cerita dari situ Aden kayak coba move on dari, ya dia kehilangan si abangnya ini, dan dia mulai buat nyibukin diri dengan dia tuh sering pergi sama teman-temannya, main segala macem. Cuman ada kayak kejanggalan gitu, karena setiap kali dia pergi, dia tuh pasti bakal nyium aroma jagung, yang dia tuh sama laluan suka banget sama aroma jagung ini. Cuman setiap kali si Aden tuh nanya ke temen-temennya, mereka tuh selalu bilang kalau ya mereka nggak pernah nyium ada aroma jagung. 2 bulan kemudian dari situ, dia baliklah ke pondokan sama bokapnya dan jalan-jalan di sekitar hutan ditemenin sama salah satu guru yang ada di sana. Pas lagi ngeliat sekeliling, di situ tuh Aden ngeliat kayak ada siluet orang gitu. Cuman pas si Aden ini ngeliat ke siluet itu tuh langsung sembunyi gitu di balik pohon. Kayak yang pernah si Aden ceritain sebelumnya itu loh. Terus tiba-tiba Aden ngedenger ada suara serigala yang kedengeran dari jauh. Akhirnya dari situ Aden cepet-cepet lah dibawa balik ke pondokan lagi sama guru yang nemenin dia. Anjir, keluarganya Aden tuh nggak ngejelasin kenapa laluan hilang, Bi? Atau sebenarnya laluan tuh emang nggak ada orangnya? Gak ada sih, Moy, karena si Aden itu juga nggak ceritain sebenarnya asal usulnya gimana. Tapi memang asumsinya karena di awal diceritain juga kalau laluan ini anak yatim piatu, ditemuin di dalam hutan, dan selama Aden dari kecil sampai dia gede dia selalu ngedenger suara serigala itu. Asumsinya tuh kayak ya mungkin si laluan ini tuh siluman serigala itu loh, Moy. Anjir, berarti dia bersaudara tiri sama siluman serigala. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi Bi, ketahuan gak sih kenapa si Aden ini tuh dari kecil dia tuh kayak diikutin gitu sama sosok serigala ini? Kalau misalkan gue balik ke mimpinya si Aden yang terakhir ya, dia itu kan dibilang sama laluan kalau si Aden ini ancaman untuk leluhur-leluhur kan, ataupun tetua-tetua sesepuhnya. Tapi laluan juga nggak tahu kenapa dia jadi ancaman. Ya mungkin itu kenapa ditargetin karena si laluan ini dapat pesan dari leluhur buat yang ngebunuh atau ngilangin si Aden ini. Tapi ya ujung-ujungnya laluan juga nggak tega karena dia juga nggak tahu salahnya Aden apa.